Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita, mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Oh Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dengan yakin kami katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dan kami katakan Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam pujian penyembahan kami, urapan Tuhan hadir memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta, Dia Raja kita yang besar. Datang dengan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan yang hidup. Dia Raja kita, Dia Allah kita yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Mari bersuka cita bersama-sama dalam pujian kita kepada Dia. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanmu, mazmur dan keselamatanmu, Dia penolongku, yang beri hidupku. Semesta sujud menyembah. Agunglah Tuhan, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Ku. Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Dia berkuasa atas segala kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatan
Segala pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja kita. Dia tidak tertandingi. Haleluya. Sebab Yesuslah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dia Allah kita yang besar. Dia tidak tertandingi. Kau bandingkan perbuatannya yang hebat, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan Yesus, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tiada tertanding Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran, tak ada Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. sebab semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah sang pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
setia kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan pagi ini kami bersyukur Tuhan boleh mengumpulkan kami di dalam rumah Tuhan di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menerima makanan rohani daripada-Mu. Kami menyiapkan hati kami pada pagi ini untuk menerima berkat-berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah dan bibirnya benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menaklukkan seluruh keberadaan kami di bawah otoritas firman Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi ini Tuhan memberi kesempatan pada kita sekali lagi untuk bersama-sama berkumpul di dalam bait-Nya yang kudus. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Remah-remah Roti. 3 pelajaran yang luar biasa dari wanita Kanaan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat satu bagian dari kitab suci yang terdapat di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Jikalau saudara-saudara sekalian membawa Alkitab, bisa membuka bersama-sama dengan saya dan izinkan saya membaca bagian dari Alkitab tersebut. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Matius ada 2 orang yang mendapat sebutan sebagai seseorang yang memiliki iman yang luar biasa. Dan sebutan seseorang yang memiliki iman yang luar biasa tersebut tidak pernah disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Bahkan tidak pernah disampaikan kepada mereka-mereka yang disebut sebagai the 12 murid Yesus. Menariknya saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Matius, sebutan iman yang luar biasa, sebutan imam yang besar, itu pertama-tama diberikan kepada orang asing, bukan orang Yahudi. Yang pertama kepada perwira Romawi. Di dalam bahasa Inggris digunakan istilah centurion. Perwira Romawi yang terdapat di dalam Matius pasal 8. Perwira Romawi yang memiliki hamba yang sakit, dan kemudian datang kepada Yesus dan mengungkapkan imannya yang besar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan tanpa perlu datang secara langsung untuk menjamah hamba dari perwira tersebut yang sakit. Dan Yesus mengatakan, aku gak pernah nemu orang yang punya iman seperti ini di Israel. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, terdapat di dalam bagian yang baru saja kita baca, juga bukan untuk orang-orang Yahudi. Yang mendapat sebutan iman yang luar biasa ini, Yesus menyebut besar imanmu, ini ditujukan kepada wanita dari Kanaan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam awal perikop yang kita baca, dikatakan Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kalau saudara lihat peta, saudara-saudara sekalian, Tirus dan Sidon itu terletak di utara, agak minggir ke pantai. Kalau sekarang saudara lihat peta modern, itu di sekitar tidak jauh dari daerah yang disebut dengan nama Beirut di Lebanon. Nah, saudara-saudara sekalian, Tirus dan Sidon ini punya sejarah yang panjang di dalam sejarah Alkitab. Tirus dan Sidon adalah tempat kediaman orang-orang yang disebut dengan bangsa Phoenicia. Phoenicia, bukan Venesia. Venesia itu adalah nama kota di Italia. Tapi di sini digunakan kata Phoenicia. Ya, kalau kemudian kerap kali orang gampangnya menyebut daerah Kanaan. Nah, di dalam sejarah Alkitab kita melihat ada orang-orang yang memang berasal dari situ. Nah, saudara-saudara sekalian, ada seorang raja yang disebut dengan Hiram. Raja Hiram ini pada masa kerajaan Salomo itu banyak membantu proses pembangunan Bait Allah. Mengirimkan kayu-kayu yang terbaik. Lebanon memang terkenal sebagai produsen kayu-kayu terbaik di masa yang lalu untuk membangun Bait Allah. Hiram itu adalah raja dari daerah itu. Dan kemudian kita mengenal ada Isabel. Isabel seseorang ratu, istri dari Raja Ahab, yang juga berasal dari daerah situ. Daerah Kanaan. Daerah Kanaan adalah daerah yang dikenal sebagai kawasan atau wilayah yang di dalam sejarah panjang hubungannya dengan Israel itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, dan dikatakan Yesus pergi ke daerah itu. Dan Yesus berjumpa dengan seorang wanita. Wanita yang kita tidak kenal namanya. Wanita yang disebut sebagai wanita Kanaan. Kalau di dalam versi Injil Markus disebut dengan wanita dari Sirofenesia. Sama aja. Nah, saudara-saudara sekalian, nah di sini kita melihat di dalam bagian tersebut sesuatu yang menarik sekali. Sesuatu yang mungkin ketika kita sekilas membacanya terlihat merasa ganjil. Kita melihat di sana wanita itu datang dengan permohonan bahwa anaknya yang sedang
berada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Firman Allah mengatakan dia sedang dirasuk oleh setan. Nah, mungkin dia sudah berusaha kemana-mana. Dia mungkin sudah mencari tabib-tabib yang terbaik. Dan yang menariknya saudara sekalian, tidak jauh dari daerah yang dikunjungi oleh Yesus, di situ terdapat kuil yang biasa digunakan oleh orang-orang Dewa Kanaan untuk mencari kesembuhan. Di sana ada kuil dewa kesembuhan yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Mungkin dia sudah ke sana dan dia tidak mendapatkan jawaban, solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan kemudian wanita Kanaan ini bertemu dengan Yesus. Dan kemudian ada hal-hal yang menarik di sana yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan kita melihat ujung dari cerita tersebut adalah wanita tersebut mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ujung dari kisah tersebut berakhir dengan happy ending. Bukan berakhir dengan sad ending. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang cukup pendek yang tertulis di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Pelajaran pertama yang bisa kita tarik dalam bagian ini adalah ya kita harus berani seperti wanita Kanaan ini. Kita harus berani terus meminta meskipun kelihatannya Tuhan itu membisu. Seperti wanita Kanaan ini, kita harus berani meminta meskipun Tuhan kelihatannya membisu. Saudara lihat di dalam Matius 15 ayat 22. Di sana dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dia menyebut Yesus sebagai anak Daud loh. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Yahudi aja susah ngaku Yesus sebagai anak Daud. Sebutan anak Daud itu berbicara mengenai pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, sementara banyak orang-orang Yahudi yang mendapat pewahyuan itu gak bisa ngomong Yesus anak Daud. Dan di sini orang kafir, orang yang belum mengenal banyak mengenai Yesus, dengan berani mengatakan anak Daud. Yesus anak Daud. Dia menyebut bukan hanya anak Daud, tapi dia menyebut juga Lord, Kurios, Tuhan. Ada penyebutan ganda di sini. Tuhan, anak Daud. Penghormatan yang luar biasa. Dari mana dia tahu? Ya mungkin saja dia sudah mendengar banyak tentang Yesus. Yesus yang sudah membebaskan, katakanlah, orang-orang yang sedang dirasuk oleh setan. Dia mungkin sudah mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan dari apa yang didengarnya itu mungkin dia timbul iman dan kemudian dia berani berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Dan yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-23, di sini ada kata-kata yang cukup mengagetkan kita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perempuan ini berteriak. Perempuan ini berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan." Tetapi di sini dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus membisu. Di dalam kata-kata seorang pengkhotbah besar di masa-masa awal sejarah gereja yang bernama John Chrysostom, dikatakan seperti ini, "The word has no word. The fountain is sealed. The physician holds back his remedy." Kalau saya terjemahkan, sang firman membisu. Mata air kehidupan berhenti mengalir dan sang tabib menahan obat penawar sakit. Perempuan ini berseru, tetapi sang firman
yang biasanya begitu murah hati, Sang Firman yang biasanya gampang menolong, Sang Firman yang biasanya penuh dengan compassion, penuh dengan belas kasihan, di dalam bagian ini Sang Firman dikatakan membisu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah dia peduli? Apakah Yesus peduli? Ya tentu saja dia peduli. Apakah dia memiliki kasihan? Memiliki belas kasihan? Ya tentu saja dia memiliki belas kasihan. Nah, apa yang dia lakukan? Mengapa dia tidak mengatakan sesuatu? Mengapa dia membisu? Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam tradisi Biblika, di dalam tradisi Alkitab, Allah yang mendorong umatnya untuk berdoa, Allah yang mendorong umatnya untuk berseru kepadanya, di dalam tradisi Alkitab kadang-kadang juga digambarkan sebagai Allah yang kelihatannya membisu. Dan ini bukanlah suatu hal yang aneh. Ini bukanlah suatu hal yang ganjil. Kita bisa melihat beberapa kasus khusus di dalam kitab Mazmur contohnya. Mazmur 22 berbicara mengenai kalimat yang dikutip oleh Yesus di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada teriakan, ada doa, ada seruan. Tetapi Tuhan kelihatannya membisu. Dan kalau kemudian kita lihat di dalam tradisi para nabi, saudara-saudara sekalian. Di dalam kitab Habakuk. Di dalam kitab Habakuk bagian awal. Bagian pasal 1. Kalau saudara membaca Habakuk pasal 1. Saudara akan bertemu dengan ungkapan yang memberitahu kita bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak mendengar seruan sang nabi. Sampai berapa lama lagi Tuhan, engkau tidak mendengar aku? Itu yang dikatakan oleh Habakuk. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam tradisi Alkitab, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda, Allah yang mendorong umatnya untuk berdoa, kadang-kadang pada saat yang sama, juga terlihat membisu. Lalu timbul pertanyaan, why? Mengapa? Mengapa Allah yang menyuruh umatnya berdoa, Allah yang mengundang umatnya untuk berseru kepadanya, pada saat yang sama juga digambarkan seperti Allah yang membisu? Nah, saudara-saudara sekalian, ini memang misteri besar. Tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Namun salah satu jawaban yang bisa kita berikan ketika Allah terlihat membisu di dalam kehidupan kita adalah bahwa Allah itu terkadang membisu untuk menguji ketangguhan dan kesungguh-sungguhan iman dari umatnya. Allah terlihat membisu, Allah terlihat diam, Allah terlihat tidak menjawab kita, ya dengan tujuan untuk menguji sejauh mana ketangguhan iman kita, sejauh mana kesungguh-sungguhan iman dari umatnya. Dan ini mungkin yang terjadi di dalam peristiwa perjumpaan Yesus dengan perempuan dari Kanaan tersebut. Kadang-kadang iman kita sebagai orang-orang percaya pun juga mengalami hal yang seperti itu. Kita diuji. Lah, kenapa perlu diuji? Seseorang pernah menulis kalimat seperti ini. Ada cukup banyak tanah yang dangkal. Ada cukup banyak tanah yang berumput liar. Dan saya percaya bahwa dia ingin menguatkan dan menguji serta menarik iman wanita ini hingga berbunga penuh. Dan karena itu dia memasang penghalang-penghalang yang harus dilalui wanita ini untuk menunjukkan realitas iman yang sejati. Ini yang dikatakan oleh penulis tersebut mengenai apa yang terjadi di Kanaan. Tuhan
ingin iman yang genuine. Tuhan ingin iman yang sejati. Tuhan tidak ingin iman yang dangkal. Nah, saudara-saudara sekalian, nah kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang serupa. Kita berdoa tetapi kelihatannya Tuhan membisu. Kita berseru minta tolong tetapi Tuhan kelihatannya tidak berbuat apa-apa. Nah, kemudian kita bertanya, apa yang sedang terjadi di sini? Dan jawabannya sepertinya sama seperti yang dialami oleh wanita dari Kanaan ini. Tuhan ingin agar kita memiliki iman yang dalam, bukan iman yang dangkal. Seperti yang dipertontonkan oleh banyak orang Yahudi pada zaman Yesus. Mereka datang kepada Yesus hanya pada saat mereka butuh. Dan ketika mereka butuh, mereka berseru, jawaban yang mereka minta datang, dan mereka pergi begitu saja. Mereka tidak menjalin hubungan yang dalam dengan yang memberi pertolongan di dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau kita berhadapan dengan Tuhan yang kelihatannya yang membisu, kita diminta untuk belajar dari wanita Kanaan ini. Terus meminta, walaupun kelihatannya Tuhan itu membisu. Karena pada akhirnya kita tahu persis bahwa wanita tersebut pada akhirnya mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Nah, demikian pula dengan kita, ketika kita tidak menyerah, ketika kita mempercayai karakter Tuhan yang bisa dipercaya, walaupun dia membisu, pada akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ada kalimat yang menarik sekali. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, God delays are not God denials. Just because you do not get your answer immediately doesn't mean that you won't get an answer eventually. Kalau saya terjemahkan, penundaan dari Allah bukanlah berarti penolakan. Hanya karena Anda tidak mendapat jawaban doa Anda dengan segera, bukan berarti pada akhirnya Anda tidak mendapatkan jawaban-jawaban dari doa Anda loh. Jadi penundaan dari Allah bukan berarti penolakan. Bukan berarti selalu Tuhan berkata tidak. Seperti yang kita jumpai di dalam kasus wanita dari Kanaan ini. Ketika Tuhan membisu bukan berarti no, tidak selalu no. Karena pada akhirnya jawabannya juga yes. Jawabannya pada akhirnya iya. Jawabannya pada akhirnya wanita ini mendapatkan apa yang dimintanya. Demikian pula di dalam kehidupan beriman kita, di dalam jalan kemuridan yang kita harus jalani, jalan kehidupan yang harus kita tempuh, kita pun harus berani terus meminta ketika Tuhan kelihatannya membisu. Kita harus bertekun di dalam doa sampai pada akhirnya kita mendapatkan jawaban sesuai yang kita butuhkan. Itu pelajaran pertama, saudara-saudara sekalian, yang bisa kita dapatkan dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan di dalam bagian ini adalah berani terus berusaha meskipun orang lain membuat kita patah semangat. Jadi berani terus berusaha meskipun orang lain membuat kita patah semangat. Kita kembali kepada teks yang tadi kita baca. Di sana dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, saudara-saudara sekalian, saya bisa membayangkan Yesus sedang diikuti oleh banyak orang. Saya bisa membayangkan seseorang yang waktu itu namanya sudah tersebar harum.
itu diikuti oleh banyak orang yang ingin mendengar apa yang dia ajarkan, yang ingin mendapatkan pertolongan atas segala permasalahan yang dihadapinya. Dan wanita ini datang, dan Yesus kelihatannya membisu. Dan wanita ini gak nyerah, saudara-saudara sekalian. Saya bisa membayangkan di tengah-tengah ratusan orang, bahkan mungkin lebih dari itu, wanita ini dikatakan di dalam bahasa Yunani berteriak-teriak dengan suara yang nyaring secara terus-menerus. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata kratse. Kratse artinya berteriak, melengking. Dan itu bukan hanya dilakukan sekali. Saya bisa membayangkan, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku. Berteriak dengan suara nyaring secara terus menerus di tengah-tengah keramaian. Dan dia gak peduli dengan apa kata orang. Dan murid-murid Yesus merasa terganggu. Dan dia berkata, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi wanita tersebut tidak berhenti untuk berusaha. Walaupun ada usaha-usaha untuk membuatnya dia patah semangat. Di dalam poin yang pertama dari khotbah saya, wanita ini berhadapan dengan halangan. Halangannya apa? Tuhan yang membisu. Di dalam poin yang kedua, halangannya bukan saja Tuhan yang membisu, namun ada orang-orang yang lain yang mencoba untuk melemahkan semangatnya, yang mencoba untuk memadamkan upayanya mendapatkan pertolongan bagi anaknya yang sedang dirasuh oleh setan. Tetapi dia tidak menyerah, dia terus berusaha. Dan kita melihat pada akhirnya, di dalam akhir dari kisah ini, Yesus menolong dia. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang perlu kita lakukan. Di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kadang-kadang ketika kita punya sesuatu yang sedang kita pergumulkan, sesuatu yang sedang kita doakan, kadang-kadang kita bukan saja berhadapan dengan Tuhan yang membisu. Kadang-kadang kita berhadapan dengan lingkungan, kita berhadapan dengan situasi yang tidak kondusif. Kita berhadapan dengan orang-orang, kita berhadapan dengan teman-teman, kita berhadapan dengan sahabat-sahabat yang justru bukan mendukung kita, namun justru melemahkan semangat dan iman kita. Dan ketika kita berhadapan dengan situasi semacam ini, kita diminta untuk terus berusaha. Kalaupun sekeliling kita mengatakan tidak, kita harus berani untuk berusaha. Berani mengatakan it is possible. Mungkin. Kalau saudara suka nonton film India, beberapa tahun yang lalu ada sebuah film India yang berjudul The Mountain Man, manusia gunung. Film tersebut diangkat dari kisah hidup seorang yang bernama Dasrat Manji, manusia gunung dari Bihar. Pada tahun 1960, istrinya sakit parah. Dan istrinya ini harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Masalahnya rumah sakit terdekat itu harus melewati gunung. Dan Dasrat Manji harus membawa istrinya melintasi gunung itu. Begitu dia sampai di rumah sakit tersebut, istrinya sudah tidak mungkin tertolong lagi. Istrinya meninggal dunia. Dan sejak hari itu Dasrat Manji berpikir dan punya keinginan yang sangat kuat. Gunung yang telah memisahkan saya dengan istri saya,
Gunung yang telah membuat kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke rumah sakit terdekat ini harus bisa dihancurkan. Paling tidak bisa ditembus. Dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan dari tahun 1960 sampai tahun 1982. 22 tahun lamanya dia bekerja untuk meruntuhkan gunung yang telah menjadi pemisah di antara desanya dengan fasilitas kesehatan yang terdekat. Kalau saudara membaca kisahnya, itu suatu kisah yang mengharukan. Sesudah dia bukan saja bekerja, sesudah dia bekerja. Dasrat Manji bukan konglomerat. Dia orang miskin, saudara-saudara sekalian. Dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dan apa yang dia lakukan? Dia bangun pagi-pagi sebelum dia bekerja dan dia hancurkan. Dia hancurkan, dia bawa palu. Bahkan untuk mendapatkan palu itu dia harus jual ternaknya. Dia jual ternaknya, dia beli palu dan dia mulai hancurkan batu-batuan gunung itu. Pagi sebelum dia bekerja dan siang sesudah dia bekerja. Dia lakukan itu 22 tahun lamanya. Dan orang-orang desanya menganggap dia seperti orang gila. Bukannya membantu dia, namun mengejek dia, mencemooh dia, memaki dia sebagai orang yang tidak waras. Tapi itu yang dia lakukan. Dan setelah 22 tahun, sebuah jalan sepanjang 110 meter, lebarnya 9,1 meter, dengan ketinggian 7,6 meter, telah berhasil menghubungkan desanya dengan fasilitas umum yang terdekat. Namanya jadi legend di sana. Manusia gunung yang terus berusaha, tidak menyerah walaupun orang-orang yang ada di sekelilingnya mencemooh dia, membuat dia lemah. Tapi dia terus berusaha, terus berusaha. Dan kalau kita perhatikan di dalam kisah-kisah Alkitab, kita juga berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyerah ketika mereka dihadapkan dengan Tuhan yang kelihatannya membisu. Ketika dia dihadapkan dengan situasi dan lingkungan yang tidak mendukung. Di dalam perjanjian lama kita bertemu dengan Hana, ibu Samuel, yang bertahun-tahun lamanya berdoa. Dan kelihatannya Tuhan membisu. Berdoa untuk apa? Berdoa agar ada buah dari kandungannya. Dan ketika dia berdoa dengan serius, pemimpin agama yang bernama Imam Eli bukannya mendukung dia, namun mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Kamu berdoa seperti orang mabuk. Wah, saudara-saudara sekalian, bukannya dapat encouragement, bukannya dapat kata-kata yang menguatkan semangat, namun justru dicemooh. Mendapatkan kata-kata yang membawa discouragement, membuat seseorang patah semangat. Tapi kita melihat Hana terus berdoa sampai akhirnya dia mendapatkan Samuel. Dan saudara-saudara sekalian, ini pelajaran yang berharga bagi kita. Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, ketika kita berusaha dengan serius, walaupun kelihatannya Tuhan diam, walaupun lingkungan yang ada di sekeliling kita membuat kita lemah, pada akhirnya kita akan mendapatkan terobosan. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang menciptakan kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara, teruslah berusaha. Jangan biarkan kondisi di sekeliling Anda membuat Anda berhenti berusaha, berhenti meminta tolong dari Tuhan, berhenti berdoa. Pelajaran yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yang bisa kita dapatkan dari wanita dari Kanaan ini adalah berani terus meminta meskipun sebenarnya kita tidak layak. Berani terus meminta.
meskipun kita sebenarnya tidak layak. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara bisa membayangkan perasaan dari perempuan tersebut ketika dia meminta pertolongan dari Yesus dan Yesus menjawab, "Aku datang hanya untuk bangsaku. Aku hanya datang untuk orang-orang Yahudi. Aku hanya datang untuk orang-orang Israel." Saudara lihat, di dalam teks yang tadi kita baca, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan sebelum itu Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wah, itu kata-kata yang gak enak, saudara-saudara sekalian. Tuhan, tolong saya. Tuhan, anakku menderita. Lalu jawab Yesus, "Aku ini diutus hanya untuk melayani domba-domba yang hilang dari Israel. Dan gak patut memberi roti. Nah, saudara-saudara sekalian, menarik sekali kalau kita melihat sikap daripada orang-orang Israel pada orang-orang bukan Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Israel setiap pagi itu kalau sembahyang di sinagoge itu bukan bait Allah. Sama seperti kalau saudara hidup di tengah-tengah lingkungan komunitas muslim. Di komunitas muslim ada yang namanya masjid, ada yang namanya langgar atau surau. Lah, sinagoge itu di dalam tradisi Israel ya mirip yang namanya surau atau langgar kalau dalam tradisi Islam. Nah, setiap pagi orang-orang Yahudi ini biasanya berdoa seperti ini. "Terberkatilah Engkau Tuhan, penguasa semesta, karena tidak menciptakanku sebagai seorang bukan Yahudi. Terberkatilah Engkau Tuhan, penguasa semesta, karena tidak menciptakanku bukan sebagai seorang budak. Dan yang ketiga, terberkatilah Engkau Tuhan, penguasa semesta, karena Engkau tidak menciptakanku bukan sebagai seorang wanita." Itu doa nih wong Yahudi, saudara-saudara sekalian. Di abad pertama paling tidak. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam doa semacam ini, di situ kita melihat dua ciri dari doa ini. Yang pertama, bukan Yahudi. Wanita Kanaan ini bukan orang Yahudi. Yang kedua, wanita. Di kelompok yang dianggap kurang berharga, kelompok yang dianggap kurang bernilai. Terlepas kita suka atau tidak suka pada hari ini dengan doa itu, tapi doa itu yang terdengar di dalam sinagoge orang-orang Yahudi pada abad pertama. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah sentimen yang mungkin kelihatannya rasis, tapi ya memang kondisinya seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah situasi yang dihadapi oleh wanita itu. Memang dia tidak layak. Karena kondisinya sebagai wanita, karena kondisinya sebagai orang bukan Yahudi. Tetapi kata-kata yang muncul dari wanita itulah yang kemudian menggerakkan Yesus. Kata-kata dari wanita yang kemudian muncul sebagai respon dari kata-kata Yesus, "Aku hanya datang untuk domba-domba yang hilang dari Israel." Tidak patut memberikan roti yang seharusnya diberikan pada anak-anak, pada seekor anjing. Kata-kata yang tajam, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara datang pada Tuhan, kemudian dikata-katain seperti itu, kira-kira gimana?
Namun yang menarik adalah wanita tersebut tidak kemudian berpaling dan kemudian meninggalkan Yesus. Tidak. Yang kita lihat adalah wanita tersebut mengatakan kata-kata, kalau boleh saya kata-kata, saya ungkapkan dengan kalimat saya sendiri. Di sana dikatakan, Tuhan, jika orang Yahudi adalah anak-anak yang duduk di meja makan, dan orang bukan Yahudi adalah anjing yang duduk di kaki mereka, tidak apa-apa Tuhan. Karena anjing mendapatkan remah-remah, dan remah-remah adalah semua yang saya butuhkan. Sisa-sisa dan kuasamu itu lebih dari cukup bagiku. Sisa-sisa dari kuasamu itu lebih dari cukup bagiku. Gak apa-apa Tuhan, kalaupun aku gak dapat roti, gak apa-apa. Cukup remah-remah roti itu. Dan itu lebih dari cukup bagiku. Kuasa dari remah-remah roti itu lebih dari cukup untuk menolong persoalanku. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Suatu kalimat yang agung, saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, orang-orang dengan iman yang besar itu tidak mendasarkan dirinya pada kelayakan mereka sendiri. Mereka mendasarkan pada belas kasihan Tuhan. Orang-orang dengan iman yang besar menyadari bahwa paling banter mereka hanya layak mendapatkan remah-remah berkat Tuhan. Tapi mereka juga memahami bahwa remah-remah itu lebih dari cukup. Pikirkan kemampuan Allah yang tidak terbatas untuk memberkati pernikahan Anda jika pernikahan Anda bermasalah. Bahkan jika Anda hanya menerima sebagian kecil dari kuasanya dalam pernikahan Anda, pernikahan Anda tidak akan pernah sama. Pikirkan kemampuan Tuhan yang tidak terbatas untuk memberkati sebuah bisnis. Bahkan jika Anda hanya menerima sebagian kecil dari kuasanya untuk bisnis Anda. Pikirkan kemampuan Tuhan yang tidak terbatas untuk memberkati kehidupan Anda. Bahkan jika Anda hanya menerima sebagian kecil dari kuasanya dalam hidup Anda. Bahkan jika Anda hanya menerima remah-remah itu, saudara-saudara sekalian, hidup Anda tidak akan pernah sama. Hidup pun tidak akan pernah sama, saudara-saudara sekalian. Kalaupun kau tidak menerima roti utuh itu, engkau hanya menerima remah-remah itu sudah lebih dari cukup di dalam hidupmu. Saya tidak layak, Anda tidak layak. Kita semua orang berdosa. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan? Kebaikan kita, pelayanan kita. Alkitab mengatakan kebaikan kita, kebajikan manusia seperti kain kotor, seperti gombal di hadapan Tuhan. Kita sebenarnya tidak layak. Kita tidak layak menerima roti utuh itu, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita mau merendahkan diri kita, kalau kita percaya bahwa remah-remah itu cukup bagi kehidupan kita, kita akan mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Ketiadaan kesombongan, ketiadaan rasa layak pada diri sendiri, ketiadaan rasa layak untuk dihargai dan mendapat berkat dari Yang Maha Kuasa, bukan saja tanda dari iman yang besar, melainkan juga kunci untuk mendapatkan rema-rema kasih dan kuasa Allah yang luar biasa.
Jikalau hari-hari ini kita sedang bergumul dengan permasalahan-permasalahan seperti yang dihadapi oleh wanita dari Kanaan ini, mari kita datang ke hadapannya dengan kerendahan diri kita. Katakan, Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Mungkin sama seperti wanita ini. Tuhan, mungkin Engkau bisa menganggap saya sebagai seekor anjing. It's okay. Tapi aku percaya bahwa remah-remah roti yang kudapatkan lebih dari cukup untuk menolong kehidupanku yang saat ini mungkin sedang menghadapi berbagai permasalahan yang berat. Sesuatu yang tidak dapat kutanggung. Sesuatu yang sudah kuusahakan ke sana kemari dan tidak ada hasilnya. Hanya kepadamu saja aku datang, Tuhan. Saya nggak tetap bisa menemukan cara yang lain. Saya nggak bisa menemukan pribadi yang lain selain Engkau, Yesus. And whatever you say, apapun yang Anda akan katakan, aku hanya mau berharap kepadamu. Bahkan jika aku hanya menerima remah-remah roti itu, cipratan-cipratan berkat kecil itu cukup bagiku. Cukup untuk memberi pertolongan bagi hidupku. Cukup untuk melepaskanku dari kemalangan. Cukup untuk melepaskanku dari kesusahan hidupku. Dan inilah yang membuat wanita itu disebut sebagai memiliki great faith, iman yang besar. Dan ketika kita datang dengan sikap seperti itu, ketika kita bisa menghayati dan menghidupi 3 pelajaran yang kita terima pada pagi ini, Tuhan pun akan berkata bahwa kita pun orang-orang yang memiliki iman yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Katakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalam-Mu pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam-Mu terangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai dalamku. Bukan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Bukan bertahan, Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menolong. bukan bertahan. Dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus, Karena Yesus selalu, karena Yesus, karena Yesus selalu menolong hidupku. Haleluya, 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 haleluya. 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 Apakah ada di antara saudara-saudara sekalian sedang bergumul di dalam kehidupanmu seperti wanita dari Kanaan ini?
percaya pada kuasa dari remah-remah roti. Remah-remah roti itu cukup untuk memberikan pertolongan di dalam hidupmu. Jikalau Anda membutuhkan kuasa daripada remah-remah roti Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Mereka datang kepadamu dengan iman seperti wanita Kanaan itu. Kami tidak memerlukan roti yang utuh, Tuhan. Bahkan kalau kami dapat remah-remah roti, Tuhan, itu lebih dari cukup untuk menolong kami di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan biarlah umat-Mu yang mengangkat tangan pada pagi ini boleh mengalami kuasa dari remah-remah roti itu. Mengalami pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati kami semua pada pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.